Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah jika semuanya baik ya. Nah, kali ini kalian tahu kita akan bahas materi apa? Nah, di sini kita akan membahas tentang materi sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi bisa disebut dengan sistem peredaran darah pada manusia. Apa kalian tahu di dalam darah manusia itu terdapat komponen-komponen apa saja? Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan menonton video yang akan saya tayangkan sebagai berikut. Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan komponen-komponen darah. Adapun gambarnya adalah sebagai berikut adik-adik. Nah, seperti ini. Jadi di dalam tabung reaksi ini sebelumnya berupa darah yang selanjutnya diberi perlakuan, disentrifuge dan sebagainya. Selanjutnya nanti akan menghasilkan endapan-endapan seperti ini adik-adik ya. Jadi ada cairan yang berwarna kuning, biru dan merah adik-adik. Nah, ternyata komponen darah ini secara garis besar adik-adik dapat lihat di sini ya. Komponen darah itu yang pertama itu adalah plasmanya atau cairan darah ya. Jadi di sini plasma darah. Nah, pada plasma darah ini adik-adik ya merupakan komponen terbesar dari darah. Kita lihat di sini ada 55% adik-adik ya. Jadi di 55% ini plasma darah ini fungsinya banyak adik-adik. Jadi di sini terlarut nanti oksigen, karbon dioksida, kemudian zat-zat makanan, semuanya nanti terlarut di plasma darah. Seperti yang kita ketahui, darah tersebut merupakan alat transportasi, artinya alat pengangkut berbagai macam zat yang diedarkan ke seluruh tubuh, baik itu zat makanan, kemudian karbon dioksida, oksigen, dan sebagainya adik-adik. Jadi semua itu terlarut dalam plasma darah. Selanjutnya adik-adik di sini kita temukan komponen yang kedua ya, itu adalah sel-sel darah. Nah, di sini sel-sel darah. Nah, adik-adik, adapun sel-sel darah ini ada 3 macam adik-adik ya. Yang pertama di sini itu adalah kita ambil dari komponen terbesar adik-adik yaitu eritrosit ya. Jadi di sini adalah eritrosit atau lebih kita kenal dengan nama sel darah merah adik-adik. Nah, adapun fungsi dari eritrosit atau sel darah merah ini adik-adik, dia ini berfungsi untuk alat transportasi. Biasanya dia nanti mengikat oksigen, mengikat karbon dioksida, karena kita ketahui di dalam eritrosit ini nanti terdapat yang namanya hemoglobin adik-adik. Jadi seperti itu. Nah, nanti selanjutnya di sini komponen keduanya adik-adik itu adalah, kita lihat di sini itu ada leukosit adik-adik ya. Di sini ada leukosit. Nah, adapun leukosit ini adik-adik, ini adalah nama lainnya itu adalah sel darah putih. Nah, sel darah putih di sini ya memiliki fungsi ya, dia itu sebagai istilahnya di dalam tubuh kita itu merupakan serdadu penjaga. Jadi kalau ada benda asing maupun bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita, leukosit nanti yang berperan sebagai serdadu di dalam tubuh kita untuk mengatasi si kuman-kuman penyakit tersebut. Jadi seumpama kalau misal ada terjadi luka di kulit kita ya, nanti si leukosit itu akan berkumpul di bagian luka tersebut ya untuk menanggulangi bibit-bibit kuman penyakit yang nanti masuk melalui luka adik-adik. Selanjutnya komponen sel darah yang ketiga ya, itu adalah trombosit ya. Trombosit atau mungkin lebih kita kenal dengan istilah keping darah adik-adik. Nah, trombosit atau keping darah ini ya memiliki fungsi yang berbeda tentunya dari eritrosit dan leukosit. Jadi keping darah di sini itu fungsinya itu adalah untuk berperan pada proses pembekuan darah. Jadi nanti adik-adik ketika terjadi luka ya, kenapa luka kita itu dapat sembuh ya? Karena terjadi proses pembekuan darah. Yang dalam hal ini yang berperan adalah trombosit atau keping darah adik-adik.
Oke adik-adik, demikian penjelasan kakak tentang komponen-komponen darah ya. Kita akan berjumpa lagi pada konten selanjutnya yang terkait dengan sistem peredaran darah adik-adik. Tetap semangat dan sampai jumpa. Nah, kalian sudah menonton video yang saya sudah tayangkan barusan, silahkan beralih ke Google Classroom untuk mengerjakan tugas LKPD-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.